Karena nggak mesti kenal baru mau subscribe kan? Atau juga bahkan ada yang udah kenal tapi tetap aja nggak mau subscribe. Halo Sobat LTV, kembali lagi bersama saya Papa L. Kembali lagi bersama saya. Padahal ini kan video pertama saya di depan kamera. Maklumlah, namanya juga YouTuber pemula ya. Oke, ini video pertama saya berhadapan langsung dengan kamera ya, video vlog pertama sini. Kali ini saya akan coba bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan oleh teman-teman melalui WA, melalui DM Facebook dan Instagram tentang asal mula kenapa sih atau apa sih alasannya mau membangun channel LTV ini. Sebelum kita bahas, Sobat LTV, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi tentang video-video dari channel ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua tentang apapun itu yang menyangkut autisme. Nah, pertanyaan pertama yang muncul, apa sih asal mula terbentuknya atau dibangunnya channel ini? Tapi sebelum itu, saya mau bahas dulu nih. Judul video kali ini adalah asal mula channel ini. Tak kenal maka tak subscribe. Mungkin judulnya agak kurang tepat sih ya. Karena nggak mesti kenal baru mau subscribe kan? Atau juga bahkan ada yang udah kenal tapi tetap aja nggak mau subscribe. Oke, yang pertama asal mula channel ini ya. Nama channel ini LTV ya simple aja sih sebenarnya, didapat dari nama anak kami yang bernama L, yang kebetulan L diketahui memiliki gangguan spektrum autisme. Kalau secara arti harfiah sih L kami ambil dari bahasa Arab ya, yang turunan bahasa Arabnya artinya memberikan kesejahteraan. Ya gitu aja sih sebenarnya LTV, karena pemeran utamanya L ya jadi LTV gitu kan. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang memotivasi kami untuk mencoba membangun channel ini. Nah, seperti yang kami ketahui, sepengalaman kami menjadi orang tua dengan anak autisme, itu di sekeliling kita nggak banyak yang tahu tentang arti autisme sebenarnya. Karena sesungguhnya autisme itu kan bermakna luas sih. Apalagi karena autisme itu adalah kata yang mungkin masih dianggap tabu ya, atau kata yang dianggap mengerikan bagi sebagian orang tua. Nah, untuk itu awal mula kami bentuk atau kami bangun channel ini untuk memberikan informasi, memberikan sharing ilmu, pengetahuan atau apapun tentang dunia autisme yang luas ini, yang sebenarnya nggak seperti yang ada dalam pikiran sebagian orang selama ini. Ya, hal ini sih nggak terlepas kaitannya dengan kondisi L yang setelah diketahui memiliki gangguan spektrum autisme. Dari awal kami mengetahui hal itu sampai saat ini pun kami terus belajar untuk mengetahui lebih dalam, untuk juga belajar lebih jauh tentang cara atau hal-hal yang bisa kami lakukan demi perkembangan seorang L yang memiliki gangguan spektrum autisme. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, tujuan channel ini sebenarnya awalnya adalah untuk memberikan sharing, memberikan ilmu dan informasi kepada semua orang yang mungkin aja nggak tahu betapa luasnya dunia autisme itu sebenarnya. Dan kedepannya nanti kami akan coba untuk upload video yang mudah-mudahan bermanfaat tentang aktivitas anak autisme, pengobatan, terapi, dan suplementasi anak autisme, dan hal apapun yang lain yang menyangkut dunia autisme. Dan juga mungkin tentang aktivitas sehari-hari L
sebagai orang yang mengalami gangguan spektrum autisme. Lalu berikutnya pertanyaan ke kami muncul, kapan sih awalnya anak kami L itu didiagnosa memiliki gangguan spektrum autisme? Itu dulu waktu L masih berumur belum genap 2 tahun, sebenarnya L udah memiliki mungkin hal-hal yang kami anggap berbeda dari anak-anak biasanya. Seperti misalnya umur 2 tahun itu L waktu kalau mau dipanggil namanya dia nggak noleh, nggak respon, dan nggak lihat siapapun orang yang memanggil gitu kan. Lalu semakin hari kami menyadari sepertinya tanda-tanda keanehan itu semakin banyak yang muncul pada diri L. Sampai akhirnya setelah umur 2 tahun saya mencoba untuk lebih mencari informasi tentang hal-hal yang dialami L pada saat itu. Nah, pada akhirnya semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya tahu, sepertinya L memiliki ciri-ciri anak autisme. Nah, pada awalnya sih ya nggak terima ya, bahkan menolak. Ada rasa marah, ada rasa kecewa juga. Tapi semakin hari kami sebagai orang tua mencoba memahami bahwa apabila hal itu terjadi pada L, maka yang harus kami lakukan adalah berupaya untuk membuat perkembangan yang lebih baik yang bisa kami berikan kepada L. Setelah kami menyadari bahwa ada keanehan yang dialami oleh L pada waktu itu, akhirnya kami bersepakat untuk membawa L untuk diperiksa lebih lanjut ke dokter spesialis anak bagian tumbuh kembang. Nah, pada waktu itu setelah menjalani banyak rangkaian pemeriksaan, sehingga akhirnya kami meyakini bahwa memang sebenarnya L memiliki gangguan spektrum autisme. Nggak mudah sih waktu itu menerima kondisi itu, apalagi kami yang sebenarnya nggak banyak tahu dan nggak banyak pemahaman tentang autisme ya. Jadi waktu itu sih pikiran campur aduk deh, kayaknya mau kecewa ya, mau marah, mau frustasi dan seterusnya. Tapi semakin lama ya kami semakin berpikir bahwa hal itu pun nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Sehingga pada akhirnya mungkin setelah kami sedikit demi sedikit belajar dan semakin paham tentang hal yang berkaitan dengan autisme, maka kami sampai saat ini pun akan berupaya melakukan yang terbaik untuk perkembangan L agar bisa menjadi anak yang mandiri sebagai salah satu anak yang memiliki gangguan spektrum autisme. Nah, kira-kira itu sih cerita singkatnya awal mula kami terinspirasi atau berniat untuk mencoba membangun channel ini. Di awal channel ini dibangun, kami memang sengaja upload video-video dari konten-konten lain yang kami coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sedikit kami berikan sentuhan editing ya, walaupun editingnya ya pas-pasan karena YouTuber pemula ya, yang penting semoga aja bermanfaat dan bisa dipahami ya oleh Sobat LTV semua. Nah, sebelum video ini di channel ini kan sudah kami bagikan video-video sedikit informasi tentang autisme, dan semoga saja ke depannya kami bisa berbagi lebih banyak dan bisa sharing tentang apapun ya mengenai autisme. Dan sekali lagi semoga aja channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua agar kita lebih tahu secara mendalam atau secara luas
tentang seperti apa sih dunia autisme itu sebenarnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video vlog kali ini. Dan karena ini video vlog pertama saya dan pertama kali berhadapan dengan kamera, mungkin masih banyak kurang di sana sini dan kelihatan seperti videonya ya ala kadarnya mungkin ya. Tapi semoga aja video pertama ini bisa memberikan sedikit informasi kepada kita semua tentang ya awal mula dibangunnya channel ini, dan kira-kira bakal mau jadi seperti apa sih kedepannya channel LTV ini nanti. Oke, itu aja kira-kira bahasan kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal dibangunnya channel ini. Dan jangan lupa untuk sobat LTV semua yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video-video lainnya di channel LTV yang akan kami upload di waktu yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.